apakah ulama umat Nabi Muhammad akan disamakan dengan ahli kitab? Nah, karena kadangkala orang itu menafsirkan Al-Quran, mengambil, memotong sepotong, tapi untuk kepentingan pribadi, menyesatkan umat. Salah satu diantaranya, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43. Dalam tafsir Jalalain disebutkan ay ulama bit-Taurah wal Injil, fas'alu ahla dzikri ay ulama bit-Taurah wal Injil in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama ahli zikir. Siapakah ahli zikir? Ulama ahli Taurat dan Injil. Dimaksud adalah ulamanya orang Yahudi dan ulamanya orang Nasrani yang sudah masuk Islam. Jadi jangan kita mengartikan agama Islam ini agama yang terbuka. Makanya Allah mengatakan tanyalah kepada Yahudi dan Nasrani. Berarti kita wajib menerima apapun yang dari mereka. Secara keterbukaan agama Islam adalah agama keterbukaan. Tidak seperti itu. Walaupun tafsir Jalalain menyampaikan seperti itu, dalam sarah tafsir Jalalain yang namanya tafsir Sawi dijelaskan berbeda. Jadi tidak putus di situ saja. Ulama Yahudi dan ulama Nasrani tidak cukup sampai di situ. Tapi ulama Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk Islam, ya, ahli kitab seperti Salman Al-Farisi, ahli kitab seperti Abdullah bin Salam. Mereka ini tatkala Rasulullah didebat oleh ahli kitab seperti Abdullah bin Salam, Rasulullah kedatangan orang-orang Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, di antara kami sudah kawin tapi berzina, coba hukum dengan hukum kami, hukum kitab kami. Kata Rasulullah, dirajam. Ya Rasulullah, katanya kamu Nabi dan Rasul, kenapa kamu berdusta? Lalu Abdullah bin Salam yang maju ke Rasulullah, engkau tidak berdusta ya Rasulullah. Lalu Abdullah bin Salam menjawab, dalam kitab Yahudi dijelaskan oleh Allah bahwasanya orang yang berzina dan pernah kawin dirajam, dalam kitab ini halaman sekian dan baris kesekian. Itu Abdullah bin Salam. Ulama Yahudi dan Nasrani yang seperti itu yang wajib kita tanyai. Kalau ulama mereka secara keseluruhan, fa innahum ya'lamunahu wa antum ila Allah ila tasdiqihim aqrab min tasdiqil mu'minin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud orang-orang ahli kitab baik daripada Yahudi dan Nasrani, mereka telah mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ditanya, karena ini yang orang-orang kafir Mekah pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, masa ada Nabi dan Rasul itu manusia, Muhammad dari bangsa Arab? Nabi dan Rasul itu seharusnya dari malaikat. Karena mereka bertanya seperti itu, maka Allah memerintahkan tanya kepada ahli kitab, apakah Nabi dan Rasul mereka itu adalah malaikat? Tentu Nabi dan Rasul mereka adalah basarun mithluna, manusia seperti kita, sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud. Jadi tanya kepada Yahudi dan Nasrani untuk bertanya apakah Nabi dan Rasul mereka itu malaikat atau manusia. Itu yang dimaksud. Karena mereka mengetahui baginda Nabi Muhammad dan mereka mengetahui Nabi dan Rasul mereka adalah manusia, bukan malaikat. Dan atas hal itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab atau Taurat dan Injil, mereka mengenal baginda Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Makanya Allah berkata, tanya kepada ahli kitab, tentunya terutama yang masuk Islam, karena mereka tidak akan mengingkari
sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Tentu yang diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab yang tidak menyembunyikan kebenaran sehingga mereka beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran, mereka adalah orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad dan mereka tidak perlu dipertanyakan kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan in kuntum la ta'lamun ai in syakaktum fi dzalika fas'alu ala sabilil fardi wat takdir wa illa fahum alimun bidzalik wa inna ma kufruhum inadun. Tanya kepada mereka ahli kitab, pasti mereka mengakui tentang kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad. Pasti mereka akan mengakui bahwasanya nabi dan rasul itu dari mereka tidak ada yang malaikat, semuanya adalah manusia, basarun mithlukum. Oleh sebab itu aqrab min tasdiqil mu'minin lianna kuffaru Makkah kanu ya'taqiduna anna ahlal kitab indahum ilmul kitab al-qadimah, karena mereka tidak percaya kepada nabi, karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Mereka tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Seharusnya nabi dan rasul itu adalah malaikat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tanya kepada mereka, dan mereka tahu kalau nabi dan rasul itu adalah manusia, dan mereka tahu kalau baginda Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab mereka. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh sebab itu dalam tafsir ini disebutkan natijannahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya akan mengatakan kamu akan dapatkan orang musyrik itu lebih dahsyat kekafirannya, lebih dahsyat dalam memusuhi Islam dibanding orang ahli kitab yang dimaksud adalah penyembah berhala. Oleh sebab itu perlu kita fahami bahwasanya Allah memerintahkan mereka bertanya kepada ahli kitab, karena nabi dan rasul mereka adalah Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan malaikat. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bukan malaikat, dan mereka adalah manusia biasa. Ini disebutkan dalam tafsir Khazin, dan disebutkan di sini yakni ahlul kitab wa hum al-yahud wan nasara wa innama amruhumullah bisalih ahlil kitab lianna kufaru Makkah kanu ya'taqiduna an ahlil kitab ahlu ilmin. Dalam tafsir Khazin juz 4 halaman 21, mereka meyakini yang ahli ilmu itu bukan nabi, yang ahli ilmu itu adalah ahli kitab. Maka Allah memerintahkan tanya kepada mereka, karena nabi mereka adalah Musa dan nabi mereka adalah Isa alaihissalam, dan mereka tahu kalau Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Ai is'alu ya ma'syarul Quraisy al ulama bit-Taurah wal Injil. Wahai bangsa, wahai kafir ke Mekah, tanyalah kepada mereka ulama yang mengerti Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani, mereka lah ahli kitab. Mereka yukhbirunakum anna jami'al anbiya kanu basharon in kuntum la ta'lamun, dalam kitab Safwatut Tafasir halaman 574 juz 2. Jadi jangan jelas ayat ini diturunkan bukan kita berarti mengikuti Yahudi dan Nasrani, karena Rasulullah mengatakan khalifil yahud wan nasara, kamu harus berseberangan, tidak boleh taat kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan puasa 10 Muharram kata Rasulullah bedalah dengan mereka, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, jangan kamu puasa seperti Yahudi dan Nasrani. Kalau Rasulullah masuk Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa, ditanya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa, kalian berpuasa?
Mereka menjawab, karena pada hari ini 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa. Rasulullah menyampaikan, ana ahakku minkum bi akhi Musa, aku lebih berhak daripada kalian untuk memuliakan dan menghormati Nabi Musa, saudaraku Nabi Musa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, la in bagitu ilal gadim la asumanatasi, kalau umurku panjang pada tahun yang akan datang, tidak seperti sekarang aku puasa 10 Muharram saja, tapi akan aku awali tanggal 9 dan tanggal 10 supaya beda dengan Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW juga hadis yang lainnya yang sudah saya sebutkan tadi, sumu khalifil yahud sumu yauman qabla au yauman ba'dah, kalau kamu berpuasa untuk memuliakan, memperingati atas keselamatan Nabi Musa, berbedalah dengan Yahudi, puasalah sehari sebelumnya 9, 10, atau sehari sesudahnya 10 dan 11, jangan 10 saja. Bagaimana mungkin kita akan diperintahkan oleh Allah tunduk menerima informasi Yahudi lalu menjadikan sebagai pegangan hidup, sedangkan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbeda dengan mereka. Qul fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, katakanlah wahai Rasulullah, ikutilah pola hidup Nabi Ibrahim dan dia bukanlah orang musyrik. Bahkan tatkala orang Yahudi menyampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwasanya yang paling berhak mengikuti adalah Nabi Ibrahim, agamanya adalah Nasrani, dan Yahudi dan Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi, Nabi Ibrahim adalah yang paling berhak mereka disandarkan kepada mereka. Allah menjawab dengan firman-Nya, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ya, wala apa, Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, tapi muslim yang lurus. Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu, orang yang paling berhak menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim yang beragama tauhid adalah umatnya Nabi Ibrahim yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu, dan Nabi ini serta para pengikutnya, sahabat dan umatnya. Artinya apa? Dengan banyak dalil, baik bersumber daripada Al-Quran, dengan banyak dalil baik yang bersumber daripada hadis, kita diwajibkan tidak tunduk dan tidak ikut kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasrani. Bagaimana kok ada seorang ulama besar mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan dengan komentar Islam adalah agama penuh keterbukaan, maka karena keterbukaan dalam ajaran Islam kita diwajibkan bertanya kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, seakan-akan dia mengarahkan umat Islam boleh mengikuti Yahudi dan Nasrani, padahal banyak dalil tadi sudah saya sebutkan dari Al-Quran daripada hadis, kita wajib berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kita berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, tapi kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, artinya orang kafir. Kita tidak boleh ikut pola hidup mereka, kita wajib ikut pola hidup Nabi Ibrahim, kita wajib ikut pola hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa mengikuti sunnahku, sunnah Nabi adalah ikuti Nabi Ibrahim, sunnah Nabi adalah ikuti ajaran Al-Quran, sunnah Nabi adalah ikuti sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad. Barang siapa menghidupkan sunnah tersebut berarti telah mencintai Nabi Muhammad. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa mengikuti aku berarti telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku dia akan bersama aku di surga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mau disesatkan oleh siapapun. Tidak salah kalau Sayyidina Umar pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, oleh baginda Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, inni la akhsyakum minad dajjal, aku lebih takut kepada kalian melebihi dajjal.
Sahabat bertanya, siapakah yang kau lebih takuti ya Rasulullah dari kami melebihi Dajjal? Yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik, ulama su. Siapakah ulama su? Alimul lisan wa jahilul qalbi wal amal. Cara berbicara pandai, menyebutkan bermacam kitab rujukan pintar, tapi hatinya tidak ada iman, sehingga menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan dan keinginannya sendiri. Ini kata Rasulullah yang lebih menakutkan bagiku melebihi Dajjal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka dalam tafsir yang lainnya. Kalau tadi kita buka tafsir Sawi, sarah tafsir Jalalain, juga kita buka tafsir Hazin, juga kita buka tafsir Sofwatut Tafasir. Coba kita buka tafsir yang lainnya, yaitu tafsir Tabari tentang firman Allah, fas'alu ahlad dzikri. Kenapa ayat ini diturunkan? Tanyalah kepada ahli dzikri, ulama Taurat dan Zabur, Taurat dan Injil, ulama Yahudi dan Nasrani yang telah beriman. Kenapa ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan karena orang-orang musyrik di Mekah, in kuntum la ta'lamuna alladziina kanu rusila illa min qablikum minal umami rijalun min bani adam mithlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kuntum hum malaikah aidanantum annallaha kallamahum qablan fas'alu ahla dzikri wa humul ladzina qad qara'ul kutub min qablihim at-Taura wal Injil wa dzalik min kutubillahi allati anzalaha ala ibadihi. Kenapa Allah mengatakan tanyalah kepada ulama Yahudi dan Nasrani? Tentunya utamanya yang beriman seperti Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi dan yang lainnya, ahli kitab yang beriman yang lainnya. Tanyalah kepada mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrik yang di Mekah pada waktu itu meyakini kalau Nabi dan Rasul itu malaikat, bukan manusia. Ini kok di Mekah ada Nabi dan Rasul, Muhammad manusia kok ngaku Nabi dan Rasul. Maka untuk memastikan itu Allah memerintahkan tanya kepada orang Yahudi dan Nasrani, apakah Nabi mereka itu malaikat. Jadi bukan tanya syariat, bukan bertanya tentang pendapat masalah agama lalu ikut Yahudi dan Nasrani, tidak. Bahkan pernah kejadian, saya pernah baca suatu tafsir, baginda Nabi Muhammad duduk, baginda Nabi Muhammad masuk di tengah-tengah sahabat. Ternyata sahabat ini lagi membicarakan tentang Taurat, Zabur dan Injil. Bukan membicarakan Al-Quran, tapi membicarakan kitab yang lainnya, kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya, yang tentunya sudah banyak mengalami perubahan. Maka Rasulullah marah, kenapa kalian berbicara tentang Taurat dan Injil, Zabur dan yang lainnya? Tidakkah telah diturunkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, kitab yang jauh lebih mulia dan lebih sempurna daripada kitab-kitab sebelumnya? Jangan kalian bicara tentang Taurat, Zabur dan Injil, bicaralah tentang Al-Quran. Ini sabda Rasulullah lebih tegas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti dilarang keras bertalian dengan agama dan pedoman hidup kita, minta pendapatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Makanya Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur menasihati tentang corona yang ada di tempat kita di dunia ini, merupakan pandemi ya, musibah yang mendunia. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Masyhur, jangan seutuhnya percaya kepada mereka Al-Ghufar. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Corona ada, ikuti protokol kesehatan, namanya harus sabar ya. Tawakal kepada Allah. Dan kalau kita sabar, tawakal, banyak berdoa, ini semuanya tatkala mereka meyakini qadiruna 'alaiha, yang membuat rekayasa apapun yang ada di dunia ini mampu membodohi sedunia, mereka mampu mengatakan menguasai dunia, maka akan dicabut kemampuan mereka kalam tahun nabil amas, seakan-akan tidak pernah terjadi. Artinya apa? Dalam kita menghadapi kehidupan ini, bolehlah
ya, informasi tentang corona dan semacamnya secukupnya kita mengetahui dari dokter dan yang lainnya. Tapi yang perlu, kita tidak boleh meyakini secara utuh kecuali mereka menyampaikannya bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis? Yang namanya taun, yang namanya pandemi, yang namanya musibah, penyakit dan semacamnya ada. Tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Menghadapi semuanya ini, ikutin aturan pemerintah, tapi ingat, semua yang kena corona, semua yang mati karena corona atau penyakit apapun, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ikuti aturan-aturan yang ada, jangan ikuti Yahudi dan Nasrani, tunduk kepada mereka sehingga kita menjadi was-was, mati karena stres nanti. Penyakit yang lainnya yang timbul, ikuti, kita tahu ini ada, ikuti aturan pemerintah, tapi iman jangan hilang dan jangan yakin corona itu mematikan. Yang mematikan adalah Allah. Kalau kita yakin corona yang mematikan, kita musyrik. Berarti meyakini ada kekuatan yang lain selain Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan. Ini yang perlu kita jaga. Dan siapapun yang mati karena corona sudah dihitung sama Allah, jumlahnya berapa dan berapa itu sudah dihitung oleh Allah. Walaupun syariat juga harus dijalankan, ya, tadawu tasihu, menjaga protokol kesehatan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fahami bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita akan percaya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani atau Bani Israel, sedangkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir daripada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Artinya, masa kita akan tanya kepada Yahudi dan Nasrani yang telah dilaknat oleh Allah karena perbuatan mereka, lalu kita akan ikut kata-kata mereka dan perbuatan mereka, juga kita akan dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatakan tanya Yahudi dan Nasrani dalam masalah pedoman kehidupan ini bertentangan dengan banyak ayat yang sudah saya sebutkan, yang diantaranya juga Allah menyampaikan wadda katsirun min ahlil kitabi la yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sangat ingin orang kafir Yahudi dan Nasrani untuk menjadikan kita kafir kembali, ikut mereka. Jadi kalau kita bertanya kepada mereka, berarti kita ikut mereka, ya. Kenapa kok ada orang yang berilmu mengatakan tanya kepada mereka, pada Allah mengatakan, kalau Allah mengatakan orang Yahudi dan Nasrani, perkataan dan perbuatan mereka ingin diikuti untuk menjadikan apa? Dengan kita mengikuti mereka, kita menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim, karena mereka iri kepada mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ternyata Nabi dan Rasul yang paling mulia bukan dari Yahudi dan Nasrani, tapi dari bangsa Arab, dari Bani Hashim dan Bani Quraisy, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan kalau kalian ikut mereka, yaruddukum min ba'da imanikum kafiri. Kalau kalian ikut mereka, tentu kalian akan dijadikan kafir dalam beberapa ayat yang lainnya. Jadi walhasil, kita tidak perlu menggubris pendapat-pendapat yang berbeda dan berseberangan dengan agama Allah, dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau kita tidak boleh mengikuti Yahudi dan Nasrani, dan tidak boleh bertanya tentang masalah kehidupan kita dan pedoman kehidupan kita, apalagi tentang agama kita dalam kehidupan ini,
Allah menegaskan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah orang-orang Bani Israel. Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah putra-putra Allah dan para kekasih Allah. Qul falima ya'dzibukum bidunubikum. Kalau kalian adalah putra Allah, Allah yang membantah. Kalau kalian adalah putra Allah dan kekasih Allah, tapi kenapa kalian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang dikenal dengan Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Daud, sehingga Allah mengatakan kunu qiradatan khasiin, menjadi kera yang hina, lalu dimatikan oleh Allah. Ya, dikatakan manusia dari kera. Tidak, manusia dari Bani Israel yang dilaknat oleh Allah menjadi kera, setelah menjadi kera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka juga dilaknat oleh Allah, dirubah melalui lidah Nabi Musa, wahum ashabu ailah, mereka menjadi babi, lalu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari banyak ayat ini jelas ya apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad dengan tegas mengatakan ilzam kitab Allah watba sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Pegangi Al-Quran, ikuti hadis, dan dalam memahami Al-Quran dan hadis ikuti salaf kita, para ulama kita. Ulama kita, salaf kita, bahkan Nabi kita serta Al-Quran mengatakan tidak berboleh bertanya tentang kehidupan ini, apalagi tentang agama, kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kita ikut mereka, tanya kepada mereka, maka kita termasuk manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan, memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita, kesehatan dalam masa pandemi ini, kita diselamatkan semuanya, terutama umat Islam dan bangsa kita Indonesia, demikian juga negara-negara Islam yang lainnya, dan juga kita diberi kekuatan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada hadis, dan kepada salaf kita, sehingga dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan mengikuti baginda Nabi Muhammad, berarti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah.